kadang-kadang kita menolak rasa kita zona nyaman kita untuk supaya kita dekat dengan anak kita. Jangan jauhkan waktumu kalau usia anakmu memang membutuhkan waktu denganmu. Beri aja. Jadi udah agak terbentuk sekarang dikit, Pak. Ya udah terbentuk. Memang membahas remaja ini nggak habis-habisnya. Hari ini apalagi dunia kita ini ya usia-usia remaja itu kan sangat-sangat mempengaruhi semua media sosial juga. Jadi kalau kita lihat secara umum ya, tadi kita sudah bahas tentang perkembangan kognitifnya. Nah, memang peran orang tua itu, Mbak Rini, itu sebagai coaching, bukan membuat pusing. Kenapa bisa membuat pusing? Ya karena kita lebih banyak menasehati daripada berdiskusi. Itu simpelnya. Jujur aja saya juga belajar, karena ada 2 anak remaja saya, untuk menjadi coaching, bukan membuat dia pusing. Kadang-kadang kita lebih gampang berteoritis kata-kata menasihati. Ya bukan berarti nggak boleh ya sahabat Sonora sebagai orang tua menasihati anaknya, tetapi coba usia remaja itu kita mulai berdiskusi. Berdiskusi itu ya kita berikan kesempatan untuk dia kasih pandangan. Nah lalu sebagai orang tua itu sebagai sahabat, bukan hanya kita mencari prestasi kita menjadi orang tua yang hebat. Jadi sahabat tuh gimana sih? Ya saya ingat bagaimana saya pertama sekali punya sahabat dan saya bisa cerita habis-habisan ke dia. Nah saya kemarin waktu beberapa kali ikut coaching anak remaja, dia bilang justru saya kan punya anak 1 perempuan, dia lebih seru. Jadi papanya itu makan bersama dengan anak yang perempuannya. Anak perempuannya ini udah ya kuliah, dikatakan remaja dewasa lah. Dia kasih cincin sama anaknya. Wah ini sahabat saudara mungkin ya ditiru silahkan kalau merasa anak. Jadi papanya itu ngasih cincin, dia bilang begini, ini bukti cinta papa sama kamu. Diletakkannya di jari manis anaknya yang perempuan. Satu kali ada pria yang akan mencintaimu, tapi papa tetap juga mencintaimu. Itu makna cincin itu. Nah saya sebagai orang tua punya anak wanita, iya ya, sahabat ya, bukan hanya orang tua hebat gitu. Kalau kita kan misalnya untuk prestasi tertentu, karir tertentu, banyak sekali kita bisa menjadi orang tua hebat, baru kita bangga kalau anak kita hebat. Tapi pertanyaannya apakah orang tua sudah menjadi sahabat? Sampai begitunya, Mbak Rini, saya nggak terpikirkan gitu. Iya ya. Jadi satu kali nanti ada pria yang akan memberikan cincin juga kepadamu. Bisa aja cincin papa ini nggak diletakkan lagi di posisi ini, tapi papa tetap mencintaimu. Itu sahabat ya. Mehe saya. Ada pertanyaan dari silakan. Ada pertanyaan dari Bu Yeni atau Kak Yeni di sini di WhatsApp-nya Sonora Medan. Saya dari kecil meninggalkan anak saya untuk bekerja, dia tinggal dengan neneknya. Jadi berarti diasuh dengan nenek begitu ya, Pak Agus ya. Nah, usia remaja sudah mulai sedikit luang waktu, saya ingin mendekatinya, tapi sepertinya sudah menjauh. Maksudnya gitu ya, menjauh seperti ya. Sudah menjauh. Bagaimana memulai lagi untuk pendekatan dengan anak remaja usia 15? Iya. 15 itu berarti SMP ya? Iya. SMA. Iya. Udah SMP. Jadi gini, Ibu Yeni, mulailah dengan apa yang dia senangi. Walaupun itu mungkin Mbak Yeni nggak senangi, Ibu Yeni nggak senangi. Itu 15 tahun tuh lagi heboh-heboh sama teman itu kayaknya. Iya. Untuk masuk aja ke komunitas dia aja kadang-kadang kita dianggap nggak masuk hitungan gitu komunitas dia. Kepo. Iya, mama ini sih kepo banget gitu ya kan gitu kan. Nah, saya waktu itu ajak untuk nonton, apa hobinya, mulai dari situ. Jadi jangan kendur, tetap kasih waktu. Ibu Yani tetap berikan waktu lebih banyak. Kadangkala hobi dia itu bertentangan dengan kita. Bayangkan waktu itu saya nggak suka gym, tiba-tiba saya didaftarkan sama anak saya nomor 2 yang sekarang remaja, gym. Nah, jadi Mbak Yani kadang-kadang kita menolak rasa kita zona nyaman kita untuk supaya kita dekat dengan anak kita. Jangan jauhkan waktumu kalau usia anakmu memang membutuhkan waktu denganmu. Beri aja. Jadi udah agak terbentuk sekarang dikit, Pak. Ya udah terbentuk.
Nah, dia udah terbentuk banget gitu kan. Jadi menghilangkan zona nyaman kita untuk kita punya relasi dengan anak remaja kita. Itu penting. Ya, kalau saya sih solusinya sederhana ya, Ibu Yeni ya, seperti itu. Jadi kalau dia menghindar, ya jangan menyerah kita. Tetap aja. Oh, lihat lagi. Nah, misalnya dia suka satu game. Nah, saya belajar game itu. Walaupun saya lama kali mengertinya. Untuk masuk kepada anak milenial sekarang, remaja lagi, ya saya bilang gini, Papa ikutlah gabung karena bisa bermain multi kan. Nah, bisa gabung terus kalah, nggak pernah menang. Terakhirnya Bapak dikeluarin. Diungsikan, dikeluarin terus. Tapi Ibu Yeni, saya nggak menyerah gitu, karena memang dunia itu dibutuhkan dia untuk kita punya waktu dengan dia. Itu aja dulu, gitu. Hal-hal yang simple yang Ibu Yeni bisa lakukan. Itu memang masalah yang terus-terus ada ya Pak untuk wanita pekerja ya Pak ya? Betul. Karir woman gitu ya, karena ngajarin karir, ngajarin kerjaannya, terakhir anak terbengkalai tinggal sama pembantu mungkin atau tinggal sama neneknya. Iya, betul. Ya memang kalau kami secara parenting, Ibu Yeni tidak menyarankan anak diasuh sama nenek. Karena memang sangat beda. Tetapi kalau Ibu Yeni punya waktu Sabtu sama Minggu, ya seberapa lama pun waktunya, kualitasnya yang paling penting. Nah, makanya tadi saya bilang gali aja gitu dengan apa kebutuhannya. Nah, itulah sebagai sahabat, menjadikan anak menjadi sahabat, anak remaja itu. Jangan kita mengejar hanya orang tua hebatnya, tapi apakah kita sudah menjadi sahabat bagi anak kita. Lalu memberi inspirasi, bukan hanya penjanji. Nah, HP memberi harapan palsu. Iya, saya juga ini banyak belajar ini untuk beri janji, betul. Ya, nanti Papa datang jam sekian, rupanya belum datang gitu kan. Sampai saya anak nomor 3 bilang, Papa ini ya kalau janji nomor 1, menepatinya nomor 2. Nah, jadi coba kita memberikan ya, kalau udah janji sama anak remaja itu mulai tepati ya, baru kalau udah tepat ya kita mulai buat solusi gitu. Nah, gimana menurut pendapatmu kalau Papa hari ini sudah menepati waktu contohnya. Nah, itu penting sama dia. Karena bukan hanya perkembangan kognitif tapi perkembangan sosial. Ya. Perkembangan sosial itu penting sekali ya. Dia ingin dunia di luar keluarga, dia ingin komunitas di luar keluarga. Itu perkembangan sosial bagi seorang anak remaja. Lalu yang kedua, minatnya terhadap lawan jenis mulai meningkat. Jangan anggap ini menjadi satu hal yang, aduh gimana ya, saya mulai dekati anak saya yang perempuan, saya mulai dekati anak saya yang remaja laki-laki, ya bicara tentang masturbasi, onani, itu bagi kami udah nggak jadi satu hal yang itu memang dibicarakan. Bagus dibicarakan waktu anak-anak yang memang udah saatnya memang dia mendengar itu. Nah, itu udah lumrah gitu. Nah, jadi itu perkembangan sosialnya. Remaja mulai menentukan nilai-nilai baru dalam memilih teman. Dia mulai rasa nyaman dengan seseorang, dapat dipercaya, melihat yang sama. Nah, apalagi sekarang hati-hati ya untuk kita para orang tua semua yang yang sejenis. Ya, ini udah banyak loh Mbak ini. Kemarin juga ada beberapa yang konseling dengan kita. Dia bilang gini, ya kayaknya aku suka sama yang sejenis. Terus? Nah, ini berkembang. Jadi komunikasi yang hal begini jangan dianggap lumrah-lumrah aja gitu. Kalau udah remaja yang ngomong begitu, berarti ada sesuatu yang perlu diluruskan. Ya, sahabat Sonora yang mendengar ini, silakan. Nah, kita dalami. Yang begini kita dalami. Ya, kita nggak mulai curiga dulu sama anak tersebut, tapi kita mulai lihat bagaimana dia berteman, siapa temannya. Kita mulai jaga teman-teman yang sekitarnya. Kita mulai lihat waktu-waktu yang dihabiskannya. Kita mulai lihat medsos yang ada di dalamnya. Kita mulai begitu. Pengaruh orang tua bagi anak remaja itu, ya ingat, sebagai coaching, ya bukan membuat pusing. Simple sekali. Baru yang kedua itu ya sahabat, bukan hanya orang tua hebat. Sediakan waktumu orang tua untuk bisa jadi sahabat bagi anakmu. Lalu yang ketiga itu memberikan inspirasi, bukan hanya penjanji yang selama ini banyak janji nggak ditepati. Mulailah menjadi inspirasi bagi anak remaja. Baik. Terima kasih Pak Agus, kita ketemu lagi 2 minggu depan. Ini masih banyak yang mau dibahas. Kalau soal anak remaja, saya selalu tertarik juga dengan anak remaja. Iya. Saya Rini Aprianti, pamit dari 10.12.